Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama NPD, numpang podcast di sini. Tempat kita berbagi cerita dan diskusi di sini. Ricky, Kokom alias Bowo. lu sejak kapan berubah nama Kokom? Ya, orang udah pada kental lah, insya Allah. Tapi gue dulu lagi zaman kuliah emang dipanggilnya Kokom. Kokom kan identik cewek lu. Kagak, iya kata Komariah ya kan. Iya. Kagak dulu, soalnya gini, gue pernah ngomong temen gue baru tahu istilah kalau minum dikokop tuh begini namanya dikokop gitu ya. Kokom bukannya Kokom. Nah, ya temen gue itu kokom lo man. Nah, dari situ baru manggil gue kokom. Yang ngasih nama tuh si Brian tuh ya. Nih Brian nih ya. Tiba-tiba jadi kokom. Kokom itu kan identik sama orang-orang cewek Sunda ya kan? Betul. Jawa Barat. Iya. Bener nggak? Iya. Tahu nggak sekarang lagi pemimpin Jawa Barat, pemimpin daerah Jawa Barat? Si Kang Deddy Mulyadi. KDM nih singkatannya. Kang Deddy. Itu kan karena ini ya, yang kemarin lagi ramai karena banjir juga tempat kita jadi dapat perhatian ya. Dapat perhatian, dapat action juga. Iya. Solusi sih. Iya. Ini Benar nggak? buat konteks kali ya, buat penonton kita emang ngerekamnya ini agak telat ya. Jadi rumah kita sempat kena banjir pada bulan apa ya? Ya bulan ini. Bulan ini tuh apa ya? Bulan Bulan Maret puasa. ya? Bener sih, bulan puasa, pertengahan bulan puasa itu Maret belasan lah ya. Enggak. Awal-awal. Tanggal 4 April. 4 April, 4 Maret tuh salah kan. Kita puasa Maret. Maret juga sama April kan bulan Maret. Ya iya salah berarti gue. 4 Maret, tanggal 4 sampai 5 Maret. 4 sampai 5 Maret, iya benar. Dan itu kalau kata orang sini yang udah tinggal lama sih banjir terparah lah. Betul. Gitu. Gue juga termasuk yang terlama tahu. Itu ya berasa banget itu. Benar. Soalnya kalau yang sebelumnya emang nggak setinggi itu. Nah emang pada saat itu banjir banyak, mas kiriman ya sebenarnya banjir kiriman. Di perumahan tetangga sebelah yang dulunya sering banjir, nggak kena banjir, nah kita yang kena banjir sekarang. Nah, mungkin doanya, mereka kan gantian. Tahu juga ya, bisa. Jadi Bekasi tuh kayak lumpuh ya? Lumpuh. Pada saat itu ya, pada 4 Maret, 4 sampai 7 lah. Ya, sampai 7. 4 sampai 7 Maret tuh jadinya karena dapat kiriman dari sana lah. Pokoknya dari Bogor. Oh, kita nggak nyalahin siapa-siapa nih? Iya, pokoknya dari sana lah gitu kan. Jadi memang curah hujan lagi tinggi-tinggi. Curah hujan lagi tinggi, terus lingkungan juga nggak dijaga. Ya kita emang nggak bisa nyalain alam kan. Alam kan ya hujan mah, ya siapa yang ngontrol gitu kan. Air ya dia mau kemana ya, pokoknya yang lebih rendah kan. Iya. Cuman kan kita sebagai manusianya kan lebih, gue harus merhatiin lingkungan lagi nih. Ya kan. Nah, kebetulan pemimpin daerah Jawa Barat sekarang lebih notice dari masalah lingkungan. Pada saat kejadian waktu itu pemimpinnya masih Kang Deddy Mulyadi ya. Betul. Kok gue kan suka nongol tuh di FYP gue di TikTok Kang Deddy Mulyadi. Iya KDM, sebutannya KDM. Anjing nih merek motor apaan lagi? KTM. Oh iya, sorry. Bapak Aing ya kan. Bapaknya Kokom juga berarti. Iya benar. Jawa Barat Kokom. Dan dia emang ini ya sering menyelesaikan masalah secara langsung kayak gitu-gitu. Gue tuh sebelum kejadian banjir nih ya. Dia kan mostly tuh di daerah Bandung lah. Ya kan karena emang basis dia di situ kali ya. Bandung gitu. Nah, makanya gue agak gimana ya? Maksudnya agak seneng orang yang basisnya di Bandung terjun ke Bekasi gitu. Dan bener-bener ngurusin gitu, nunjuk ini digini. Actionnya ada dan action. Terus mungkin yang lu bilang itu perhatiannya banyak merata akhirnya. Iya, benar. Ya mudah-mudahan pemimpin yang lain yang sesudahnya atau sebelumnya juga harus seperti itulah. Iya. Maksudnya jangan dia basis di pemilihannya tapi yang lainnya enggak diperhatiin. Terlepas dari bencana atau apa. Bencana ini juga maksudnya gini, maksud gua tuh terlepas dari isu, namanya orang pasti ada suka nggak suka ya, pro kontra ya. Maksudnya ada yang bilang ini cuman settingan, ini tuh maksudnya baiknya di depan kamera doang, di belakang kamera ada begini begitu. Terlepas itu betul. Bekasi diperhatikan sama pemimpin daerah, jadi agak bersyukur. Ya, ada actionnya sih. Ada actionnya. Kalau misalnya nggak ada actionnya sama solusinya, ya mungkin kita ini mah cuma drama gitu ya kan. Ya model-modelnya kayak sekarang sih nggak disalahin juga, segala sesuatunya yang berpikir yang baik dibikinnya drama. Orang kita kebanyakan nonton drama Korea lah, larinya ke drama ya kan. Tapi kan bukan berarti semua orang nonton drama Korea dong. Ya, tapi sinetron
Aduh, bukan salah kita lagi. Ayo. Sinetron drama bukan? Sinetron drama, betul. Dan cukup rame. Bener nggak? Jadi ya intinya apapun itu yang bentuk tadi bawa, ini bukan terlepas dari drama atau nggak drama, tapi paling nggak ada actionnya. Ya, itu yang action nyata lah maksudnya. Itu yang dirindukan rakyat sebenarnya ya. Yang dirindukan khususnya kita sih. Maksudnya kan kita kan kalau ngandelin bupati, pemerintah setempat, ya masih banyak variabel yang menghambat mereka untuk mengambil action. Jadi bukannya nggak kerja ya, bukannya nggak kerja, jadi mungkin ada beberapa penghambatnya lah gitu. Tapi kalau beliau ini kan datang, analisa, ngumpulin semua stakeholder, ngambil keputusan, dapat solusi dan action. Gitu. Kang Deddy Mulyadi. Iya. Terlepas kapan nih. Itulah mudah-mudahan Kang Deddy nongol, ngelihat. Ada di sini. Gue lebih nggak siap sih kalau misalkan tiba-tiba langsung Kang Deddy di tengah-tengah kita tanjain. Tiba-tiba kali ya kan kita ya namanya kita rakyat Jawa Barat ya kan. Iya sih. Bener ya. Mohon maaf nih Pak, ada kayak Deddy Kobuzer, podcast yang lebih besar kayak yang bisa didatengin sama orang-orang setarafnya dia. Kalau kita mah ya aduh apa gitu ya. Ngarep juga sih tapi Pak. Ya amin aja dah. Kan lumayan kita butuh engagement, Mbak. Siapa tahu Bapak datang engagement kita naik. Nah, ini kan kita juga ngebahas banjir. Terus terang kita udah lama banget nggak nge-tag. Ini pas banget bulan Ramadan. Dikit lagi mau ada eranya mudik ya kan. Nah, mudik. Ya, mudik. Lu mudik ya tapi? Mudik. Lu mudik lu kemana? Jogja. Semarang. Buat istri gue Semarang. Lu kalau lu nya Jogja ya? Solo. Salah mulu gue tadi nembak. Emang gue nyanyi santai. Jadi ya maksudnya ya memang ini kan hajatan besar tiap tahunan. Betul. Dan kita lagi ngetek ini nih ceritanya lagi 10 terakhir bulan Ramadan. 10 terakhir. Nah, lu berangkat landing biasanya apa pas? Kan ada yang orang hari H, H-min berapa, ada yang H+ malahan. Pas puasa juga sih. Berarti H-min berapa sekian? -1 lah kayaknya. Dingin gak tuh ya -1 ya? Beku Pak. Bekunya. Kita lagi nggak ngomongin es, ngomongin ya. -1 tuh derajat, lebih ke derajat. Derajat dan martabat. Ya, jadi itu biasanya lagi macet-macetnya kan tuh. Kalau gue baca kan itu Kakor Lantas itu udah bikin skenario puncak arus mudik itu dari tanggal 28 sampai tanggal 30. Ya, betul. Nah, gue mau ngambil tanggal 30-nya nih. Oh. Lu bisa sholat Id di jalan nggak sih? Ya yang penting sholat, pakai sarung, pakai baju koko, pakai ini, yang penting kayak gitu. Ya biar katanya belum mandi mah yang penting masih sah lah. Masih sah, karena kan ini musafir. Iya. Ya kan, bukan mujakir, atau kita sebelah kan. Nggak kenal lagi gua. Kenalin dong. Tahu-tahu nyebut nama orang. Jadi gitu, jadi sih aman sih sebenarnya. Kalau pengalaman. Lu tiap tahun ya? Ini 2-3 tahun berturut-turut sih. Biasanya selang setahun, enggak setahun. Oh, tapi kalau yang sebelumnya memang H-1 kalau H-1. Aman, jadi nggak macet, nggak lenggang juga, lancar aja. Nggak macet, nggak lenggang, lancar aja. Jadi maksudnya kalau prediksinya 10 jam, ya kebetulan 10 jam benar-benar nyampe. Ya, gitu. Jadi lo bisa memprediksi berangkat jam segini, kira-kira jam segini benar-benar nyampe nih. Betul. Wah seru kalau kayak gitu mah enak. Ya, jadi apalagi kan sekarang kontraflow kan, sampai Semarang, aman. Jadi semua 4 jalur tuh dipakai. Oh iya, jadinya nggak ada jalur balik ke sini Jakarta kayak gitu, jadi lebih aman gitu kan. Sejauh apa tuh kontraflownya tuh? Dari sini Semarang. Hah, serius? Iya. Kali Kampung. Di jalan tolnya? Iya. Mulai dari Cikampek sih. Maksudnya nggak semua jalan tol ditutup buat kontraflow kali? Maksudnya semuanya. Ada yang jalan mau ke Jakarta? Dia reguler. Oh. Jadi misalnya tanggal sekian, biasanya kayak gitu. Ini berarti udah kontraflow, semua tol itu arahnya ke Semarang. Gue agak norak guys, sorry guys ya, karena gue tuh tahun lalu ke Lampung gue. Nah, ke Lampung juga kalau salah kontraflow juga bukan? Kagak tahu ya, karena waktu gue jalan tahun lalu gue ke Lampung itu, gue pakai map menghindari jalan tol karena isunya itu kan ngantri jalan tol sampai kilometer gitu. Iya, pas lagi nyebrang. Nah, bahkan sebelum nyampe Meraknya tuh di jalan tolnya, tuh ngantrinya reguler. Lewat reguler. Aman dan tidak aman karena lancar tapi menakutkan jalurnya gitu. Jadi kayak yang karena malam kan challenge lah ya. Asli sampai benar-benar masuk jalanan yang sebenarnya itu udah diperboden gitu, ditutup gitu, kayak masuk ke perumahan orang. Lu udah lu sendiri tuh? Hah? Lu sendirian? Sendirian. Terus kita yang gua sama yang orang-orang di dalam mobil
Gimana nih ya? Masuk apa kagak nih ya? Iya. Masuk aja deh, kata KTP ke sini, ya udah. Tapi lolos, alhamdulillah. Ya masih hidup sampai sekarang. Mobil aman pada saat itu gitu. Cuman gue lebih milih nanti kalau next time kayak gitu lagi enggak deh kayaknya. Lebih baik jalur biasa aja deh. Aja deh, gak apa-apa deh gitu, lebih jelas. Taruhnya nyawa soalnya kayaknya. Wah, bener kan? Kita bukan masalah takut setannya, takut orang malahan. Betul. Apalagi ya mudah-mudahan sih kan notabene biasanya gitu hari-hari raya gini, khususnya apalagi Idul Fitri gini kan ya tingkat kejahatan kan lumayan juga. Betul. Gitu. Nggak yang di rumah, nggak yang di jalan. Betul. Jadi hati-hati kalau yang mau mudik, settlein di rumahnya dulu lebih aman. Colokan listrik, gas atau apa. Terus alat-alat berharga, barang-barang berharga mau disimpan yang lebih baik. Dibawa tuh barang berharga. Ya. Dibawa apa disimpan? Ya terserah, maunya amannya dia gimana. Mau dibawa, mau diduitin juga boleh aja. Lah, diduitin. Lebih tenang sih. Lebih tenang. Udah megang duitnya, udah gak ada barang berharganya. Duitin. Cuma pas pulang-pulang, lah rumahnya udah ditempatin sama orang. Kan barang berharganya surat tanah tuh, diduitin. Lu pulang kemana? Ijazah. Tiba-tiba pulang loh, kok ijazah saya jadi ke SD lagi. Pulang lagi gue. Sekolah lagi. Jadi ya benar-benar sih aman kan. Terus ya mudah-mudahan sih kita percayalah aparat keamanan ya. Betul. Polri, TNI bakalan membuat segala sesuatunya lebih aman buat kita sih. Semoga lebih baik lagi. Emang TNI ikut ya? Biasanya polisi doang. Biasanya kan dia ngikut juga di titik-titik rawan, misal bukannya rawan sih, titik-titik kemacetan, titik-titik kayak di terminal, di stasiun, bandara. Suka ini gue lihat emang. Iya, para aparat keamanan ya, bukan hanya Polri doang, TNI juga kan menjaga ini. Kalau gue sih soalnya seringnya liatnya ya polisi aja gitu. Yang berseragam polisi, kalau misalkan kan suka ada posko-posko darurat gitu. Ya benar, posko-posko kayak gitu. Itu ada juga TNI. Berarti bergabung sekarang TNI kan mungkin sekarang agak itu lah gitu. Ini lagi rame guys, lagi rame ketika kita ngetek itu sudah disahkan. Ini agak bahaya gak sih sebenarnya? Cuman ini kita ceritain yang udah kita berita, yang ada di berita lah ya. Iya, betul. Bukan ngarang-ngarang ini sih. Cuman ada reaksi, mungkin kita berdua punya reaksi atas berita itu. Jadi mengenai RUU TNI yang sudah disahkan. Yang memungkinkan TNI akan kembali dui fungsinya gitu. Fungsinya jadi apa sih? ABRI, dui fungsi ABRI bakal ada lagi gitu, kayak zaman terindikasi gitu aja sih. Iya. Tapi gue sempet ini loh, sempet kan udah ditok ya, tuh ces gitu kan, sah tuh kata Puan kan si ketua DPR-nya kan. Kok kalau ketok bunyinya ces sih, gue tok gitu. Bener juga, jadi gue ulang ya. Kan udah diketok tuh sama si Puan nih, gitu. Jadi belum ces. Tadi ces, sekarang nggak ada yang tok. Ini sebenarnya getok apaan sih? Kok bunyinya beda-beda? Nggak tuh nggak tuh ces. Jadi kan udah disahkan, ya kan. Satu hari berikutnya, which is hari ini, satu hari setelah diketok, gue ngeliat tuh ada reaksi-reaksi. Ada enggak, kalau gue ngeliat postingan yang bicara, maksudnya si Puan bereaksi atas orang-orang para pendemo. Katanya tidak perlu khawatir karena ini bukan mengenai difungsi TNI katanya. Jadi kayak misalkan tetap dilarang menjabat untuk yang ranah sipil. Katanya begitu, katanya ya. Katanya sih begitu. Terus udah gitu ada masih dibatasin, dui fungsi tetap ada tapi dibatasin gitu. Kalau nggak salah begitu deh. Ya kita sih memang masih baru ya kan, mungkin kalau kayak gitu masih bisa dirubah juga nggak sih RUU TNI seiring berjalannya ini. Kan lama lagi kalau ya. Ngomongnya R kan masih rancangan. Sekarang udah UU jadi statusnya. UU, ya? Iya, statusnya udah UU gitu. Kalau buat itu lagi pasti berubah agak susah lagi. Gitu. Ada prosesnya kalau nggak salah ya, harus ada uji banding ke mahkamah lagi kalau nggak salah, semacam gitulah gitu. Tapi nggak bisa besokannya langsung berubah atau batal gitu. Harus ada itu lagi ya, kajian lagi gitu. Sudah gitu listening social listening lagi kalau nggak salah gitu, kayak gitu gitulah gitu. Ini sebenarnya udah berapa lama sih RUU ini? Nah, serunya RU-nya berapa lama? Jadi gini, yang gue baca-baca biasanya kalau ada rancangan draft ya, kalau ada draftnya gitu, itu kita bisa akses di website apa gitulah, pokoknya di website DPR atau apalah gitu. Nah, si rancangan TNI ini justru nggak ada, artinya nggak bisa diakses, tapi tiba-tiba dibahas. Yang mana kan pembahasannya kan mencurigakan karena
mendadak dan di Hotel Fairmont ya kan. Oh, yang lagi itu yang lagi viral juga ya, kenapa rapatnya di sini? Iya, jadi dipertanyakan. Maksudnya kan kalau yang kayak gitu-gitu jadi orang mikirnya negatif ya. Iya. Orang mikirnya ada negatif. apa nih gitu ya. Iya, kenapa harus secepat ini sih gitu kan? Mau lawan siapa sih sebenarnya gitu kayak gitu-gitulah. Iya. Urgennya seperti apa sih sampai Iya, sampai segininya. Maksudnya kan ini kalau rakyat akhirnya membandingkan lagi sama si undang RUU yang perampasan aset. Nah, perampasan aset lama banget. Iya, nggak yang ini kejar kebuta yang gitu akhirnya. Jadinya ya ada sentimen lah. Ya wajar sih. Iya kan? Maksudnya ada sentimen-sentimen yang ibaratnya tidak sesuai dengan apa para ini ya stakeholder nih, reaksinya seperti ini ternyata loh gitu ya. Mungkin kan sekarang masyarakat udah pinter lah, bukan masyarakat awam lagi sih kalau menurut gue sekarang. Masyarakat tuh bisa langsung akses kayak betul, karena informasi seliweran banget sekarang, gampang banget dapat informasi. Maksudnya segampang gue nge-share di Instagram, minimal ada 3 orang baru yang baca sharingan gue gitu kan. Dari 3 itu bisa jadi 1 nge-share lagi. Nah itu ntar gitu-gitu aja terus tuh. Makanya penyebar informasi agak beda kayak waktu zaman dulu ya. Betul. Jadi banyak banget gampang akses lah. Sama ini juga kan sebenarnya sempat demo, lo lihat gak demo mahasiswa? Lihat beritanya nggak? Belum terlalu ini sih gue. Nah iya itu dia, itu yang justru yang akhirnya dicurigai lagi. Karena media kayak dibatasi untuk meliput demo itu gitu. Nggak, dulu kan biasanya kalau misalnya ada apa demo langsung rame. Ini sih belum denger sih gue apa. Miss kali belum terlalu. Orang gue aja lihat tayangan demonya itu, orang mahasiswa demo, dari mahasiswanya yang live TikTok. Mahasiswanya yang live TikTok. Jadi kalau misalkan lo lagi lihat live TikTok nih, lo scroll nih, ada lo misalkan lagi ikut demo, lo lagi live nih, you guys, lo di titik misalkan depan pintu DPR, terus gitu ada lagi orang yang di belakang pintu DPR gitu. Jadi gue juga tahu berita nasional. Iya. Dan lo tahu nggak? Yang ngeselinnya lagi nih. Lo tahu nggak yang ngeselinnya lagi? Dikasih gift, ya kan? Kalau lagi live kan bisa kasih gift. Yang ngasih gift, jundol. Kenal lagi ntar kayak Satbor. Nah itu. Judul nge-gift bullshit dah. Makanya gue bilang ya si Satbor kena tuh ya kayak begini. Boleh orang gue nggak tahu ya. Iya kasih gift ya mau gue aja. Nah itu keuntungan buat kita. Gue lagi lihat maksudnya apa Max Win kasih gift sampai 200, 300, 700 gila gitu. Terus gitu gue scroll lagi kan. Masih akun yang sama, gue heran kok bisa ada akun yang sama nge-gift ke akun yang lagi demo itu. Karena yang nonton banyak bang. Sampai 4.000, 5.000 yang nonton live itu hitungannya udah masif ya kalau misalkan lagi live ya. Masif. Karena lu kan live TikTok guys, jadi agak tahu gitu ukuran banyak dan banyak banget. Bener. Itu memang agak ini ya, maksudnya perkara RUU TNI ini soalnya ditakutkan bakal balik ke zaman Soeharto. Nah, Orba betul. Ya apapun plus itu minus sih, ya. Mudah-mudahan sih lebih baik lah kita masyarakat nih. Lagi luar biasa mengharapkan sesuatu yang baik lah. Apalagi ada tag apa kan Indonesia gelap, kabur aja dulu, itu kan sesuatu yang benar. Sepanjang kita nggak nge-tag podcast ya, itu tuh berita-berita yang kelewat. Sama ini juga kan apa namanya yang bersinggungan sama TNI ini. Aduh, ada apa lagi ya? Apa? Tadi gue pengen bahas lupa lagi. Malu guys, udah beruban jenggot tapi juga. Ya apakah misalnya, ya ini sih cuman analisa ya, apakah pemimpin kita notabene dari TNI, apanya? Pemimpin kita yang sekarang, benar. Bisa mungkin kan akhirnya segala sesuatu yang berkaitan dengan TNI entah kebijakan atau apa harus didahulukan dulu atau seperti apa. Benar, tapi itu indikasi itu kelihatan banget sih pas lagi zaman pas lagi efisiensi negara cuman dari Kementerian Pertahanan yang nggak kena potongan dana. Jadi kayaknya memang sudah merencanakan sesuatu gitu dari segi pertahanan gitu. Ya atau mungkin bagian intelijennya melihat bahwasannya Indonesia ini krusial banget diserang dari sana sini nih. Misalnya kayak gitu kan akhirnya dikuatin nih di lini pertahanannya, makanya budgetnya nggak dia kena efisiensi gitu kan. Ya mudah-mudahan sih kayak, bukan hanya itu juga, kesehatan kan juga suatu organ apa ya, maksudnya objek vital juga. Iya betul. Setahu gue juga kesehatan efisiensi juga tuh. Nah mudah-mudahan sih bisa diitu juga tuh, maksudnya inian vitalnya di kesehatan, pendidikan gitu.
kena efisiensi, tapi keamanan dia nggak kena potong. Jadi ya kalau rakyat melihat mau melakukan sesuatu dengan si Menteri Pertahanan, jadi kayaknya mau belanja tank lagi apa gimana? Bisa jadi, nggak apa-apa sih kalau keamanan kuat atau kayak gitu, monggo aja. Tapi paling nggak minimal transparansi sih. Misalnya kayak gitu. Gue inget tadi pengen ngomong apaan? Yang kelewat lagi, IHSG. Yang jeblok. Iya. Kacau sih emang. Iya benar, IHSG. Iya mungkin ini ya, yang gue denger itu kan akhirnya si reaksi Prabowo itu sempat ngomong tuh mengenai ya. Lo denger gak postingannya? Maksudnya lupa si Prabowo ngomong saya nggak ngaruh lah, maksudnya gitu ngomongnya, nggak ngaruh, maksudnya rakyat kecil nggak main saham kata gitu. Gue pernah sekali gue pernah dengar. Iya kan, terus gitu saya juga nggak punya saham kayak gitu. Iya. Di mana maksudnya ini bertolak belakang sama mindset pemikirannya rakyat, yang ditakutin rakyat itu bukan orang main sahamnya, tapi pertumbuhan perekonomian tuh sebegininya loh, sejeblok ininya loh. Iya. Indikatornya saham IHSG sampai jeblok itu kan indikator ekonomi awal. Betul. Jadi itu masyarakat awam itu ngeliat, loh kok IHSG aja jeblok nih, gimana nih ekonomi kita gitu. Karena ini ya kelihatan, maksudnya kan beberapa perusahaan besar sampai BHK. Itu kan artinya kan investor pada kabur tuh. Betul ya, makanya kan kaitannya sama sekarang kemarin kalau nggak salah data dari mana ya, bukan BMKG kan, BMKG cuaca. Kenapa BMKG kepikiran? Gue makanya bukan BMKG, jadi ada data atau misalnya dia analisa bahwasannya PHK itu sekarang besar-besar mas. Oh gini, perputaran uang ketika mudik ini sekian ratus triliun itu sekarang itu turun sekitar 30%. Gede itu? Gede. Jadi misalnya jadi masih di atas 100 triliun. Nah, yang poinnya adalah ini adalah gara-gara PHK besar-besaran. Betul. Masif ya kan. Jadi perputaran ekonomi uangnya di ketika mudik itu turun. Benar. Nah, itu indikator didapat dari data-data dari Jam Sostek nih. Jam Sostek nih datanya. Sekarang Jam Sostek kan berarti BPJS Ketenagakerjaan, di mana banyak orang yang nyairin JHT sama ibunya. Oh iya benar. Kan situ indikator kalau wah ini berarti PHK di sini. Iya benar. Salah satunya bisa ngeklaim kan karena dia udah nggak bekerja di situ kan. Betul. Nah, jadi indikatornya gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih, ya memang sih kita nggak bisa nutup mata sekarang PHK di mana-mana. Luar biasa lah gitu ya kan. Jadi ya gitu. Temen gue ya udah lagi kayak gini kondisi ekonomi, temen gue berani-beraninya resign. Hebat juga dia, bertahan dulu kayak. Tapi alhamdulillahnya dia ditawarin kerjaan lagi sih. Ya alhamdulillah. Ya tapi ada beberapa lah, maksudnya yang resign itu ada 4 ya orang ya kan. Yang 2 akhirnya memutuskan dagang, yang 2-nya lagi alhamdulillah udah dapat kerjaan. Cuman ya begitulah. Jadi artinya kalau dari 4 ini aja kemungkinan dapat kerjaan lagi itu berarti 50-50 itu. 50-50 betul. Ya orang resign itu antara dia sudah ada planning setelah resign, nah kan kasihan yang di PHK nggak ada planning apa-apa. Nah, itu yang harus diperhatiin juga kan, apalagi di perusahaan tekstil besar di Jawa Tengah itu yang luar biasa. Sritek itu kan, itu berapa ribu karyawan kena ini kan. 10.000 bukan? 10.000 40.000. Ya pokoknya puluhan ribu tuh gede tuh guys. Itu kan jadi ya efeknya kan lumayan lah. Jadi kalau gue ngebayangin ini ya, lah gimana Gen Z nggak makin susah nyari kerjaan? Iya. Ya kan maksudnya lu saingan lu sama ya milenial yang itu juga tuh. Iya. Ya begitulah guys. Makanya kalau gue pribadi ya, lagi puyeng aja gitu lihat berita kayak gini. Ya udah mau bertahan juga. Ya mau gimana gitu kan, di kantor juga ya begitu gitu ya kan, kayaknya harus pindah, tapi kalau mau pindah juga kayaknya susah. Nah, gitu. Susah satu kan, misalnya mau ngelamar kerja, pertanyaannya udah banyak banget, udah kayak gaji 50 juta ya. Iya juga gitu. Masalahnya belum nyampe ditanya aja si HRD-nya itu kan berarti kan udah nyeleksi. Ya itu tadi orang yang di PHK kan puluhan ribu. Ribuan, ditambah lagi Gen Z yang pengangguran. Saingannya tuh gokil ya. Ya guys, semangat guys ya. Kita semangat semuanya guys. Jadi ya survive guys. Intinya berjuang dulu, bertahan dulu. Kalau memang misalnya ini ya mau dibilang Indonesia baik-baik aja juga kayaknya bingung juga. Aduh, ya kan, dibilang Indonesia nggak baik-baik juga ya iya juga. Iya, cuman kalau dibilang kita kayak nakutin, ya emang keadaannya cukup menakutkan. Ya
gimana ya? Memang realnya seperti itu ya, tapi mudah-mudahan nih ya pemerintahnya sekarang ya seperti yang di podcast sebelumnya, ayolah kasihan masyarakat gitu loh, selalu diombang-ombingin sama pemberitaan liar dengan yang kayak tadi UU TNI, makanya tuh kan PHK massal kaitannya sama kabur aja dulu tuh kan akhirnya pada kayaknya Indonesia gelap nih, kabur deh tuh, makanya Gen Z juga banyak yang kabur ya. Iya kalau sahur nih ya nonton sesuatu nggak sambil makan sambil nonton sesuatu gitu? Ya enggak sih, paling nonton anak gua makan sih. Jago. Besok puasa gitu. Itu mah bukan nonton, lu ngawasin. Ngawasin. Kontrol lu jangan lama-lama, lu makan lu buruan. Bentar lagi imsak nih. Beneran gitu ya. Tidur lo gitu ya. Kan kalau gue nonton Vindes. Oh, Vindes di YouTube, ya kan. Cakep itu. Nah, yang serunya itu di situ ini kan suka ada segmen nelpon ya, maksudnya zoom call. Zoom call salah satunya itu nge-zoom call yang di luar negeri. Nah, jadi yang menarik itu ditanya nggak mau balik ke Indonesia, kayaknya nggak dulu gitu. Ada beberapa mahasiswa yang akhirnya kerja di situ dan ditanyain balik ke Indonesia apa enggak, ntar dulu katanya. Ya karena begini. Makanya buat orang-orang yang di sana gue ngerasa iri sih. Anjir lu bisa kerja di sana. Ikut dong. Ya gimana sih ya? Dibilang kita nggak setuju, tapi memang faktanya seperti itu, benar kan? Berarti udah nggak ada lagi nih istilah misalnya hujan batu negeri sendiri lebih baik daripada hujan mas di negeri orang. Udah nggak ada atau belum saatnya kali ya? Atau memang sedang lagi pengen berpindah gitu ya, nggak apa-apa gue hujan batu hujan mas di negeri orang, gue nikmat daripada gue kena batu ya kan, di hujan sendiri. Sebenarnya gini ya, kalau gue ngeliatnya nih ya, mungkin kan hashtag kabur aja dulu itu ketemunya mulai ramenya itu pas yang katanya Pertamina, kasus Pertamina, terus kasus apa lagi tuh sebelum Pertamina, pokoknya anjir BUMN aja pada main gitu kan, yang perusahaan negara yang kita percaya nyurangin kita gitu. Makanya pada saat itu kan rame tuh kabur aja dulu, udah mulai nggak percaya sama pemerintahan yang Nah, setuju. Tapi gue ngeliat mungkin emang harus kayak begini dulu nih, emang orang-orang ini ditangkap dulu mungkin. Gue positif thinkingnya emang mau lagi dibersihin aja dulu gitu kan. Emang dampaknya trust turun nih, tapi mungkin jangka panjangnya bakalan lebih baik lagi. Harapannya nggak separah sebelumnya gitu. Atau cuman ganti pemain. Khawatirnya itu juga sih. Jadi tetap sama. Kita rugi juga ya. Tapi isu kayak gitu adalah. Pro kontra kayak gitu, isu yang kayak gitu dibilang ganti pemain doang ada. Sebenarnya sih analisa atau asumsi seperti itu wajar-wajar aja. Betul. Karena kenapa? Gue udah percaya banget. Udah ngeluarin duit gua untuk mendapatkan yang lebih baik, dimainin. Orang ngisi Pertamax, double Pertalite. Iya. Ya pada saat kejadian Pertamina itu ya, yang gue ketawain itu ini yang katanya orang DPR sidak di Shell. Itu maksudnya yang curang Pertamina sidaknya ke Shell gitu. Loh. Ngapain yang bermasalah? Shell kan swasta. Iya. Dan setahu gue sih swasta lebih menjaga kualitas ya. Ya karena apa ya? Nah, kalau dia sekarang main curang ya dia satu swasta, nggak ada backingan pemerintah. Sekali dia blacklist udah habis yang bisa ditawarkan cuma pelayanan doang kalau swasta gitu. Trust doang yang dikejar, trust gitu. Caranya begitu. Terus udah gitu yang serunya kan ini ya. Si pihak Pertamina, either direktur atau petingginya lah, sampai ngomong ya kalau bisa tetap beli Pertamax atau apalah, tapi tetap ngajak kita di tengah-tengah kita nggak percaya, dia tetap ngajak kita untuk beli produknya Pertamina. Tapi maksud gue kan gini, ntar dulu dong, lo jelasin dulu dong gitu dong. Ini gimana nih benernya nih, baru ngajak kita percaya lagi gitu. Setuju. Maksudnya ya satu gini sih ya, satu udah dioplos. Terus korupsinya gokil juga, 1 kuadriliun. Makanya gila gak? Lo tau gak angka-angka langsung lemes gua. Angka-angka yang keluar nih, angka korupsi ini itu saking gedenya sampai triliun-triliun gitu. Seolah-olah tuh angka 200 triliun tuh kayak wajar gitu. Wajar aja. Itu yang sakitnya tuh di situ kalau kita sampai wajar tuh maksudnya. Banget beneran dah. 1 triliun itu berarti kan 1.000 miliar ya? 1.000 miliar. 1.000 miliar. Bener ya? Bener. 1.000 miliar. Lo kerja lo ya. 3 turunan.
Nggak bakalan dapet apa-apa lu. Apalagi lu UMR. Ya elah. Kita pernah bahas ya itu kan kayak gitu ya. Pernah. Iya pokoknya udah di luar sesuatu yang mustahil. Iya. Gaji UMR sampai lu dapat hasil yang di mereka itu. Makanya nih, aduh, gila. Gue bilang itu yang Pertamina ya. Oh. Cuman dari sisi kita ya, kalau misalkan kita bisa apa gitu ya? Nggak bisa sih paling ya. Iya. Paling kita ngomong begini doang. Iya, maksudnya yang ngajak teman-teman sekalian seenggaknya buat melek dikit gitu lah mas. Betul. Gitu doang aja sih palingan ya. Makanya wajar sih kalau misalnya kayak tadi Indonesia gelap, kabur aja dulu. Itu kan ada salah satu indikator trust isu ke pemerintahan. Betul. Jadi gitu ya, mudah-mudahan sih gini. Jadi sebenarnya sih lucu juga ya, kita mengharapkan Indonesia baik-baik aja dalam proses kayak gini. Terus tiba-tiba ada penemuan-penemuan lagi. Dalam arti kata, gue mau percaya gimana nih? Iya, bener kan? Ya kan? Tapi kalau misalnya ada temuan, begitu lagi jalan kejadian terus tuh kayak gitu. Terus makanya tadi setuju, ini lagi modelnya lagi pembersihan dulu. Bener nggak? Kita disuruh merih dulu. Bener ya kan? Tapi menangnya kapan? Nggak tahu. Kan istilahnya kayak koreng nih, kayak koreng. Kan kalau diobatin sakit nih. Ya emang sakit dulu, cuma lama-lama sembuh gitu. Mungkin kayak gitu, kayak daripada koreng yang membesar gitu kan. Nah, korengnya ini koreng akut apa kronik? Nah, coba yang ahli koreng komen dong. Gua ahli koreng juga. Oh iya. Oh iya benar juga. Masa penyembuhan koreng itu kan 14 hari nih. Nah, ya kan setelah itu baru itu lebih bisa luka diabetes itu kan lebih ini. Nah, jangan sampai itu ya udah pokoknya masa penyembuhan 14 hari deh. Masa Indonesia baik-baik gak baik-baik aja cuman hanya 14 hari itu oke lah. Tapi kayaknya nggak mungkin. Enggak, kalau hitungannya hari kayaknya enggak deh Pak. Terlalu cepat. 14 bulan. Kita aminin kalau segitu. Oh iya, kita aminin. Masih masuk akal lah ya. 14 bulan dalam pemulihan koreng lah gitu. Koreng tapi koreng ini ya. Koreng yang ada di pemerintah sistem. Koreng tersistematis. Anjay. Ya maksudnya nyesek sih Pak sebenarnya. Yang satu timah, ya kan, terus yang kedua ini, masya Allah, triliun Pak, buset dah. Ya Allah, itu kalau misalnya di share buat pembangunan, pendidikan, kesehatan luar biasa banget. Luar biasa. Gue ini ya, kan apa namanya lagi bini gue sih lebih tepatnya bini gue kan lagi pengen perpanjang SIM online ya kan. Jadi di apa namanya ya? Signal ya Samsat nama aplikasi handphone jadinya online gitu Bang. Namanya Digital Kolantas. Nah di Digital Kolantas itu ada 4 fitur nih buat apa namanya perbarui dokumen lah. Data. Iya data either SIM, STNK dan lain-lain di dalam aplikasi ada 4 dari 2001. Yang bener nih doang, yang 3 ini nggak pernah diberesin, masih rusak aja, masih dalam pengembangan, masih nggak layak dipakai dulu lah gitu ya. Dari 2021 Pak, masalahnya sekarang 2025 nih kita ngetek 4 tahun, aplikasi kagak bener-bener gitu-gitu aja. Sistemnya ya. Maksud gua nih ya, permisi gitu, itu yang itu kalau masuknya ke negara dipakai dengan bener nih. Waduh, itu nggak nyampe nunggu 4 tahun kita bener-bener bisa online, SIM, kayak gitu dulu dah. Itu dibenerinnya kayak gitu dulu dah. Mempermudah ya kan? Iya. Maksudnya jadi segala sesuatu administratif gitu ya, mendukung orang kerja itu dipermudah, otomatis kan produktivitasnya naik. Betul. Bener nggak? Jadi misalnya ya gue setuju misalnya, aduh gue belum perpanjang ini. Maksudnya dalam hati ngeluh gitu, aduh repot banget deh pokoknya gitu, bener nggak? Ya kan ngurus ini, gue harus ini. Mungkin di negara lain ya, dan tabelnya ke negara lain kayaknya lebih simpel gitu. Mengurus tinggal dapat ini. Iya. Mudah-mudahan sih Indonesia bisa kayak begitu. Belum lagi perkara pajak Cortex. Iya Cortex, tapi kan akhirnya nggak jadi kan? Nggak jadi apa? Nggak jadi diaplikasiin kan? Adek gue yang orang pajak tetap pakai Cortex. Pakai Cortex juga. Dengan segala bug dan kesalahan dan ketidaksiapan semuanya itu tetap harus dipakai melalui Cortex. Yang mana akhirnya nyusahin lah adek gue yang dia kan pokoknya perpajakan ya. Akhirnya dia merasa susah aja gitu. Gara-gara Cortex ini belum siap gitu. Tapi tetap harus pindah ke Cortex. Oh gitu, tetap lanjut kata temen gue udah nggak ini. Nggak tahu ya, pokoknya pada saat, kalau sekarang gue nggak tahu sih. Cuman waktu sekitar 2 mingguan yang lalu, gue ngeliat adek gue lagi ribet masalah ngurus pajak di Cortex gitu. Tanya Bunda Korla lah, nggak ada kaitannya ya kan Korla sama Cortex ya. Lebih ke koreng sih. Gitu. Koreng lagi. Bunda Korla itu kan
Kalau nggak salah nih ya, pas komen lah maksudnya. Kenapa Indonesia nih ya, mau ngelamar kerja aja persyaratannya A, B, C sampai Z. Kayak mau gaji berapa kayak tadi 50 juta di negara sana. Cuman pengen ini, yang penting lu bisa kerja kayak gini-gini, nggak variabel langsung kerja. Yang gue garis bawahin dari statement itu adalah batasan umur. Batasan umur. Nggak ada batasan umur. Betul. Dia di mana sih nih? Jerman. Jerman kalau nggak salah. Jerman ya. Iya. Nggak ada batasan umur. Bunda Korla itu dipanggil bunda karena udah punya anak, guys. Punya cucu kayaknya. Iya, apa iya? Lu jangan salah ngomong lu nih, nama orang nih. Gitu, nggak salah kali. Tapi dia jadi apa di McD kalau nggak salah ya? McD, fast food salah satu fast food itu juga. Cuman kan poinnya adalah ya udah sih orang yang penting dia orang ini kerja. Kan ada masa percobaan 3 bulan. Nah, dilihat, oh lu baik nih, ya udah lanjut lu bisa jadi karyawan. Atau misalnya kalau enggak ya udah kan bisa ada pemutusan kerja ini. Kalau ada indikasi misalnya dia melanggar sesuatu lah yang tidak boleh dilakukan di perusahaan itu, ya udah tinggal ini aja. Iya benar-benar. Itulah akhirnya persyaratan umur jadi mendarah daging. Di Indonesia ya. Betul. Umur. Ya mohon maaf ya, maksudnya gen-gen yang baru aja belum tentu seproduktif orang gen yang lama ya. Betul. Karena dari adab yang maksudnya tumbuhnya ya, momen era pertumbuhannya di Gen Z dan Alpha itu beda, ya pasti beda, tiap generasi ada bedanya. Beda. Apalagi di gennya gua nih ya, pokoknya gimana caranya gua dapet duit gitu loh, dengan kerja keras gitu loh. Kalau sekarang kan gen-gen yang mulai yang baru-baru gitu kan, aduh gua milih dulu lah, percuma gua udah sekolah tinggi-tinggi masa dengan gaji yang sekian dulu. Passion dulu kalau mereka bukan passion gua. Kayak gitu. Tapi nggak semua ya. Nggak semua. Ya nggak semua, kalau kayak gitu mati lu sekarang. Udah lu punya anak, punya apa, kalau mikir gitu buset. Gue kenal juga ada orang yang Gen Z, tapi mentalnya kayak Melanie anjing, milenial, kayak milenial. Jadi pas gue berkomunikasi sama dia, gue kirain seumuran guys sama gue, kan gue milenial sih guys. Nggak tahu pas tanya umur lah, dia Gen Z, tapi dia punya mental dan pemikiran kayak milenial. Jadi kayaknya sih emang balik lagi ke background dia dari orang tua kayak gimana. Iya, setuju. Gitu. Cuman di samping itu memang Gen Z itu punya keuntungan, dia kemudahan teknologi sih memang. Keuntungannya di situ. Bener. Kalau yang kayak gue model-model gue ya, keuntungannya pengalaman aja. Iya, kerja keras aja. Kerja keras, gue tahu oh ini nanti ujungnya seperti ini, tahu. Iya. Modelnya kayak gini, analisa market. Kalau gue pasti dibilang sales dan marketing, analisa market. Terus misalnya kayak gini-gini. Gen-gen yang baru mungkin dia teori dapat kayak gini-gini, tapi di lapangan real nggak seperti itu, produso. Makanya kalau lo kan salesnya, berarti reaksi lo ngelihat yang IHSG itu pada saat itu lo berarti udah tahu banget apa yang terjadi nih. Wah, repot bro. Sekarang proyek pada ditutup semua, gue sampai pusing juga. Apaan ditutup semua? Maksudnya efisiensi. Enggak, tadi yang lo bilang pada ditutup semua apaan? Project. Akhirnya udah di planningin kayak gini-gini. Wah, untuk sementara di freeze dulu. Kan? Karena ada efisiensi dimati enggak lo? Maksudnya lo kan di bidang apa ya? Alkes kan, even di Alkes aja kena tuh guys. Maksudnya bukan hanya sekedar lu nggak main saham doang, nggak gitu. Efeknya luar biasa. Ke situ memang ke situ-situ gitu. Terus akhirnya apalagi kita perusahaan yang harus import barang dari luar. Nah, kan terkaitnya sama dolar. Nah, apalagi tuh terkaitnya sama dolar. Ya, jadi kita harus beli dulu seperti itu kan. Jadi akhirnya kita forecast-nya berantakan. Lu dengar gak ada isu nih ya, isu dolar nantinya di tahun ini kemungkinan nyentuh 20.000. Bahaya banget. Nah tuh, bahaya banget. Ini informasi dari, maksudnya dari ini gue nonton ini ya guys ya, di channel YouTube tuh ada namanya Benix, dan dia tuh investor yang emang tuh apa ya istilahnya ya, dari segi analisa perekonomian kayak gitu-gitu tuh seringkali tepat gitu, seringkali ya, gue nggak bilang 100 kali, saya 100% ya. Dan emang dia tuh seringkali juga mendapatkan informasi dari hal-hal yang dia nggak boleh ngasih tahu nih dari mana, tapi seringkali tepat aja gitu, bener. Akuntabel lah. Dia ngomong itu 20.000 dolar kemungkinan. Gue sih, aduh. Ya bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di kayak begituan kan, khususnya gue di Alkes kan harus barangnya dari impor kan, belinya pakai dolar. Jadi maksudnya gini ya guys ya, meskipun lo nggak main saham, bayangin lo beli baut lebih mahal gitu. Lo beli baut tadinya 1.000 dapat 5, jadi 1.000 dapat 3 aja kayak gitu. 3 gitu karena lo nggak main saham tapi dampaknya tetap kena, goy.
Itu kira bagi gue khususnya ya untuk yang digital marketing efeknya luar biasa. Jadi ada beberapa planning project pengadaan yang akhirnya di-freeze karena memang efisiensi. Bukan hanya di sektor pemerintah tapi di swasta juga. Kayak gitu kan. Dan akhirnya kan efeknya satu ya terus terang aja di bagian alkes juga banyak pengurangan kan. Pengurangan tuh apa? Pengurangan karyawan juga. Tuh. Gue yang di bidang advertising juga ada, Pak. Ya kan efeknya kemana-mana. Efek domino lah pasti. Bener. Ya kan advertising bisa jalan kalau ada misalnya sepengetahuan gue nih ya, ada permintaan ini dong produk gue di ini. Betul. Bener nggak? Betul. Kalau produk gue mau jual gue nggak ada, gue gimana betul. Bisa jalan? Bener betul. Gak? Jadinya ya rantai deh itu berantai. Jadi kalau misalkan ada produk yang mau diiklanin, advertising kepake. Iya. Tapi kalau produknya ini aja lagi, gue nggak ngiklan dulu deh. Ya gimana gue? Ayo. Jadi gitu, jadi ya gitu. mudah-mudahan sih ya itu tadi kayak lagi bersihin korengnya nih jangan sampai lama-lama 14 bulan lah. Benar. Jadi gitu tergantung kan. Obatnya nih makanya nih ya, obatnya harus bagus banget racikannya, strateginya seperti apa. Kita mengharapkan ya Indonesia jadi lebih baik lagi gitu, Indonesia baik-baik lagi gitu kan. Nggak ada lagi Indonesia mau kemana tadi kabur aja dulu benar-benar. Ya kan balik lagi aja gitu kan, nanti tagarnya balik lagi aja, bener nggak? Semoga begitu ya guys, karena artinya kan kalau udah kayak gitu kita udah getting better saya. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau misalkan kita anggaplah ya kita dengan kepribadian kita sekarang nih gitu, tetapi di sisi pemerintah gitu, ceritanya kita kan nggak ada niatan mau korupsi nih, tapi memang ini jalan yang harus dilakuin. Pusing juga ya. Ya, kita harus kayak begini nih, emang gini, tapi masyarakat pada teriak-teriak nih. Betul ya. Kita paham juga sih pemerintah puyeng juga kan, apalagi kan sampai defisit kalau nggak salah anggaran. Iya. Wah tuh, bener nggak? Ya kan beritanya defisit loh. Berapa 31 triliun berapa? Angkanya gue nggak tahu, tapi emang gue sempat dengar pokoknya ada defisit karena tidak ada pembelanjaan, tidak ada ini, tidak ada ini, terus akhirnya yang terjadi defisit. Gitu. Dari segi anggaran defisit, dari segi ekonomi nih di bawah nih di kita nih di market perputaran uang juga mengecil gitu. Ya, jadi ya malah emang lagi luar biasa banget sih. Harus benar-benar struggle dan berjuang banget. Mau ngapain lo? Ayo lo. Dia kayak gini. Makanya ya yang masih belajar ya udah tetap belajar gini. Memang ini tugas. Makanya gini, satu poinnya sih gini. Ya orang tua lagi luar biasa banget mikirin biaya lu pada. Bener nggak? Betul. Ya kan apalagi ini lebaran. Ya kan tetap harus ngasih baju lebaran baru. Ya kan gitu. Lah iya dong. Kan itu tradisi. Ya kan maksudnya biar nanti dia ke anaknya juga kayak gini nih tradisi yang harus ini. Itu kan memotivasi dia, gue harus kerja lebih giat lagi karena ada tanggungan beban moral yang harus gue jalanin berdasarkan tradisi. Kalau dipikir-pikir tradisi beli baju ya ngeselin juga sih, kenapa sih kagak, tapi iya maksudnya makin penuh di lemari nih gitu. Masih bagus, tapi kalau dipikir-pikir dari perputaran ekonomi ya itu juga kan betul mengembangkan ini loh, perputaran ekonomi juga sebenarnya bagusnya di situ loh. Makanya tadi ya poinnya ya jangan sampai ngecewain orang tua udah luar biasa berjuang buat memenuhi kebutuhan semua. Betul. Ya kan kuliah yang baik, belajar sekolah yang baik, ya kan buat masa depan Indonesia yang lebih mantap gitu loh. Merasa banget jadi orang tua, apalagi khususnya gue lah misalnya gitu kan juga orang tua. Iya kuliah ya kan. Iya lu anak lu kuliah dulu anak SD aja lebih mahal daripada kuliah. Gue aja kadang-kadang ya bulan ini masih bayaran lagi belum bayaran. Anak gue kan Malik ya. Lik, apa lu nggak usah sekolah dulu ya? Sama Malik lah, kok lu jadi yang putus semangat sih lu? Apa gue yang kerja nih kata Malik? Iya. Lu yang sekolah gitu? Ya. Lagian. Ya jangan sampai kejadian sih ya. Jangan sampai kejadian. Pokoknya jangan mau kayak gitu jadi sia-siain lah. Gitu ya kan. Nanti lu bakal berasa juga jadi orang tua. Oh iya ternyata gue. Kenapa gue berleha-leha lah. Bergini-gini. Gue harus punya ini gitu. Ini guys ya. Kalau menurut gue ya. Kalau bisa pendidikan itu nomor satukan ya guys ya. Betul. Karena gini. Sejarah mengatakan anjir Jepang di bom atom ya, di bom atom duar gitu kan di Hiroshima dan Nagasaki. Pemerintah Jepang itu yang dicari pertama adalah guru kan. Iya. Yang dikumpulin pertama adalah guru. Jadi si orang-orang Jepang itu sadar untuk membangun sebuah negara, ekosistem perekonomian dan apa-apa itu pendidikan dulu yang dikembangkan, investasi di pendidikan dulu. Lu lihat Jepang sekarang kayak gimana? Luar biasa.
kekurangan orang. Kekurangan orang, iya. Salah satu target buat kabur aja dulu. tapi di sisi itu perkembangan teknologinya pesat ya kan, mobil-mobil Jepang ada di global, pasar global. Indonesia apalagi marketnya. Iya. Ya kan, 3 besar tuh. Juga. Iya. Tuh, bukan mobil doang, TV, handphone juga kan ada tuh. Tapi kalau ngomong kayak gitu ya, udah kesikat sama Cina ya sekarang. Ini memang luar biasa juga sih. Jadi pemerintahnya support, orang-orangnya juga pengen. Ya, betul. Jadi sinergi gitu. Bener-bener. Jangan-jangan emang pengen kayak gitu ya negara kita ya? Ya, alhamdulillah, nggak apa-apa. Support UMKM, support dari itunya segala. Mudah-mudahan yang lucu, situ sih. Yang lucunya kan sekarang apalagi terkait misalnya mau Idul Fitri nih, hari raya kan. Banyak-banyak ormas yang pada minta THR perusahaan. Ya Allah, kata gue ya, kerja siapa ya apa. Aduh. Itu kan makanya salah satu alasan orang malas invest di Indonesia kan kayak gitu. Ya. Gue mau ngomong apa ya, kan? Cuma bisa tepok jidat gue. Bener nggak kan? Iya. Maksudnya ya udah ayolah, kalau lo pengen punya duit, punya kedemen, lu kerja. Masalahnya mereka menganggap ya kerjaan mereka kayak gini. Berarti kan sistemnya yang nggak harus dirubah ya kan, pola mindsetnya yang kayak gitu. Ya jangan lu kasihan dong yang udah kerja, gua aja harus kerja dulu, lebih bisa menghasilkan lebih buat perusahaan, baru gua dapat THR. Lu lihat yang video ini nggak sih, yang video yang jagoan itu kan ketangkep udah ketangkep kan akhirnya. Nggak, maksudnya gue gini ya, dia bisa mengstate kalau gue jagoan sini tuh apa karena dia udah punya belt MMA banyak gitu, dia udah menang tinju di ring mana gitu, bisa ngeklaim kalau gue juara tuh apa gimana gitu. Tidak ada maksud untuk mengejek gitu. Bukan. Jadi cuman ya gimana sih ya? Ya inilah reaksi kita lah. Jadi kalau misalkan tersinggung ya mohon maaf ya kan. Ya maksudnya ayolah kalau emang kita pengen Indonesia baik-baik aja gitu ya kan. Lebih real lah, kerja yang lebih real. Bareng-bareng gitu loh, jangan kasihan investor udah pengen invest tiba-tiba nggak jadi. Betul. Kan akhirnya apa? Yang entah anak cucunya kita, saudaranya kita, gara-gara misalnya entah ulahnya kita atau kayak gimana, akhirnya jadi. Iya ya, jadi masalahnya korban juga. Benar, jadi masalahnya yang terjadiannya itu adalah yang nyusahin ya generasi berikutnya, yang bikin susah gitu. Betul. Jadi ya mau gimana ya? Ya maksudnya kan adanya ormas itu sebenarnya harusnya membantu gitu ya. Ketika misalnya ada bencana alam nih. Oh iya. Ya kan, ormas juga harusnya ada andil. Iya, kalau kayak gitu oke. Ya kan, ini kan baru mungkin ada beberapa sebagian yang ormas udah mulai seperti itu. Iya. Terus misalnya ada seperti apa menjaga lingkungan yang lebih baik juga dari segi keamanan kayak gini nih, membantu aparat keamanan juga. Fungsinya jadi lebih melihat, notabene masyarakat melihatnya, oh ternyata memang ada fungsinya. Betul. Bener nggak? Jadi mungkin ya, kalau misalnya dengan kerja yang baik, image yang baik, nggak untuk kemungkinan juga ketika misalnya ada salah satu ormas atau beberapa ormas minta proposal untuk ini, perusahaan juga mau. Oh ya, lu ada kerja nyata. Iya gitu, oh ternyata bagus gitu. Lu ada bisa dampaknya, betul, lu merekomendasikan karyawan-karyawan nih, saya boleh nggak masukin karyawan ini dari orang-orang saya yakin orang ini produktif kayak gini, kalau enggak kayak gini-gini, kan itu suatu yang baik juga. Lo tahu Pandawara Group nggak? Pandawara. Enggak. Jadi Pandawara Group itu kan akun TikTok yang aktivitasnya itu bersihin sampah. Oh iya. Maksudnya mereka sebermanfaat itu aja, nggak ngecap mereka ormas dan nggak malak. Iya. Maksud gua kalau dia nyata lagi. Nah, maksud gua kalau dia jadi ngeklaim kalau gua ormas dan minta proposal, gua rasa sih gue ikhlas ya. Iya, kemungkinannya kita bakalan memberi kan. Iya. Dan mungkin perusahaan-perusahaan juga lu ada efek nyatanya. Iya. Sesuatu yang lu lakukan ini efeknya buat lingkungan, ada kayak gitu. Nah itu sih ya, mudah-mudahan sih ya untuk semua ormas, ayo bareng-bareng. Ini Indonesia katanya lagi nggak baik aja gitu ya kan, bisa gelap, kita bareng-bareng balikin itu semua, bahwasan Indonesia nggak gelap, Indonesia senang baik-baik aja gitu loh. Iya. Indonesia tempat yang nyaman buat berinvestasi. Benar. Benar, Indonesia tempat yang luar biasa untuk kita berkarya, supportnya bareng-bareng. Karena ini PR-nya bukan PR pemerintah doang sebenarnya. Semuanya semua stakeholder-nya harus semua, nggak hanya cuman pemerintah kayak gini. Iya. Dan mungkin gini juga ya, dari mungkin ya kalau misalnya pemberdayaan manusia itu bidangnya kementerian apa ya? Bidang Menteri Pemberdayaan Manusia berarti. Ada ya? Ada nggak sih sekarang? Kalau nggak salah
Waduh, nggak apa lagi, salah nanya lu. Gue nggak bisa klarifikasi. Ya misalnya ya kan, misalnya yang kewenangan seperti itu dirangkul ormasnya. Ayo kita jadi pemberdayaan ini lagi biar lebih gini-gini. Bukannya misalnya ormasnya itu notabene jadi lebih jelek lagi. Jadi ternyata sudah di pemberdayaan ini bisa seperti ini. Jadi jangan sampai tuh ormas sama dengan preman. Nah kalau bisa tuh statement kayak gitu tuh ya, image kayak gitu tuh kita ilangin. Gitu. Betul. Indonesia nyaman buat berinvestasi, ya kan. Setiap ormas bakalan punya itu lagi, maksudnya apa sih? Punya power, punya tempat, punya pride. Jadi orang datang ke organisasi lo, tahu gue akan berbuat baik, berdampak untuk negara. Betul. Jadi entah dari investor dari luar negeri, kan banyak nih kesini nih, ya kan. Nanti adanya abang, saudaranya abang, keponakannya abang punya penghidupannya, misalnya punya pekerjaan yang lebih layak lagi, UMR-nya nggak segini-gini lagi. Benar. UMR-nya nggak segini lagi, ya kan. Itu kan awalnya dari ada invest yang mau nyaman di sini gitu loh, berbisnis di sini. Gitu guys. Bener nggak? Compare sama Vietnam, nggak ada yang model kayak gini. Akhirnya sekarang beberapa perusahaan bikin pabrik di Vietnam. Apple guys, coba kan sayang banget. Apple di sono sampai berapa juta dolar, di sini cuma berapa ratus ribu dolar. Betul. Jadi ya kita dianggap remeh gitu. Dianggap remeh. Ya mungkin kan gini, perusahaan-perusahaan besar yang dari luar negeri itu kan dia punya market analisis. Dia pasti punya bayar orang juga. Coba analisa di sana, saya mau buka market di sana. Betul. Dari semuanya variabelnya itu nanti dilihat apakah kita untung nggak nih buka di Indonesia nih, dari segi keamanan. Benar nggak? Terus produktivitasnya dan kan kebijakan pemerintah. Ke pemerintah lagi. Iya, memang kan satu kesatuan sih, benar. Gitulah. Kalau misalnya model-model yang kayak tadi, ormas-ormas sudah minta kayak gitu kan, itu mereka langsung aduh. Sayang banget bang. Kayak ini yang lo lihat gak sih, yang berseliweran di yang kata amplop banyak banget tuh. Iya. Minta uang THR sampai amplopnya literally banyak, nggak sampai 10 guys yang minta. Betul. 10 ormas. Maksud gua nah gue juga kalau misalnya jadi perusahaan, aduh iya banyak banget ini. Sementara karyawan gue juga lagi belum dibayar THR. Nah iya gitu. Jadi ya semoga lebih baik lagi ya. Ayolah kita bangun bareng-bareng gitu ya, bener nggak Bu? Harus karena ini emang rumah kita guys. Betul. Rumah kita, tempat kita hidup, tempat kita nyari nafkah juga gitu. Maksudnya bukan nyari nafkahnya lu doang, ormas doang, enggak. Gue juga, Babrik juga gitu. Semua. Rakyat. Jadi kalau bisa mah ya saling, bener-bener saling gitu. Saling nguntungin, saling membantu gitu. Betul. Ya bukannya kita nggak setuju ada ormas, kita setuju aja. Cuman pemanfaatannya, betul, perilaku dan adabnya juga sesuai dengan orang-orang yang dibutuhkan gitu. Kita bareng-bareng nih guys ya, bareng-bareng bilangin ormas sama dengan preman. Ayo. Ya. Sekarang para ormas pikirin dah gimana caranya dah ya. Kita dukung juga kayak gitu ya. Maksudnya, oh ya udah, ternyata misalnya gitu ya kan, stigmanya, oh jangan di Indonesia, berbisnis di Indonesia terlalu banyak pungli misalnya. Kan pungli dari berbagai macam gini ya kan, dari bawah ke atas ya guys. Kan? Nah kalau udah kayak gitu kan sian banget. Iya. Maksudnya kan gini ya, kalau jadi lu punya perusahaan nih misalkan nih, lu udah ngitung nih, ini buat bayar ini buat bayar ini, lu harus nyiapin lagi dana yang nggak tahu berapa. Betul. Buat hal-hal yang itu tuh. Buat hal-hal yang nanti ini dimintain ini berapa ya, kira-kira segini kali ya, katanya lebih. Mintanya lebih segini, ternyata jadi akhirnya berantakan keuangannya, akhirnya dia ya ini ribet lah gitu, udah nggak usah di sini dah. Udah kita alihin aja ke negara yang sekitarnya yang upah minimumnya lebih rendah dan lebih produktif, lebih certain lebih pasti gitu kalau ini nggak ada gini-gini. Yang ini enggak, yang gue juga ngeliat ini kan konten kreator di Jepang gitu kan, dia ngebandingin 7-Eleven yang ada di sono. Ya di sini udah nggak ada sih 7-Eleven guys. Tapi maksudnya istilahnya kalau Alfamart istilahnya minimarket ya. Minimarket. Iya, jadi bandingin minimarket di sono sama di Jepang gitu kan. Ya kalau ngomong nyaman-nyamanan oke lah, mereka menang lah. Tapi si konten kreator itu nggak bawahin, guys, tapi ada satu kekurangannya guys di sini guys. Ini emang semuanya bagus tapi ada satu kekurangannya. Nggak ada kang parkir.
Bagus. Halus banget ke kata gue mah. Halus banget lo ngomongnya. Katanya kekurangannya nggak ada tukang parkir katanya. Iya elah. Jadi kekurangan sono. Ya bingung juga sih sebenarnya kita mau nggak ada tukang parkir, mau gimana mereka juga bekerja kan. Mungkin salah satu efek misalnya, ya gue mau buat kerja apa gitu loh. Yang gue bisa cuma buat ngamanin parkiran doang. Tapi ini loh guys, nih ya di perumahan kita berdua nih. Nggak ada sih. Ada Alfamart, Indomart dan Alfamidi di 3 tempat di dalam perumahan kita. Nggak ada tukang parkirnya. Maksud gue, alhamdulillah ya helm kagak hilang. Nggak. Motor ada kejadian sih. Tapi maksudnya itu nggak ngejamin orang yang ada tukang parkirnya aman juga sebenarnya. Sebenarnya begitu juga gitu. Ya itu sih mungkin efeknya. Jadi orang-orang berparkir itu kan mungkin dia nggak punya keahlian yang bisa diandalkan dijual, maksudnya buat perusahaan. Nah, makanya kayak tadi tuh misalnya ada dari departemen pemerintahan lah, maksudnya ada pemberdayaan untuk orang-orang seperti ini mungkin lebih baik lagi. Oh ternyata gue bisa seperti ini, akhirnya gue bisa buka UMKM kayak gini akhirnya kan bisa apa sih ya, terorganisir lah. Gitu organisir paling bener tuh, gitu paling kayak gitu guys. Jadi ya mudah-mudahan sih Lebaran ini lebih ceria daripada Lebaran sebelumnya. Ceria itu maksudnya nggak macet atau nggak macet? Ya tapi mau bagaimana tuh harus ceria bang. Kalau lagi Lebaran masa sedih mah ya anyep ya. Ya kan belum apa-apaan, kadang-kadang kan ada juga yang nangis-nangisan kan. Iya maksudnya itu bukan maksudnya apa ya, itu mah haru kebahagiaan. Bukan gitu ya, bukan karena ngeratamin anjir dosa gue banyak banget ya, gitu. Iya apalagi yang nangis-nangis karena diinjak sule kakinya gitu. Ada juga. Kenapa nangis sih kaki gue diinjak sule ya? Lawakan ajis banget ya. Iya. Ya maksudnya ya apa namanya, terlepas dari semua berita-berita yang aneh gitu kan di Indonesia gitu kan, kita isi dengan hal yang bahagia di momen-momen Lebaran inilah gitu kan. Pokoknya itu terus intinya podcast ini sih kita cuma diskusi santai, nggak ada kita mau melecehkan satu pihak, nggak ada sama sekali. Gue sih ada ya dikit tadi. Ya intinya apapun itu ya obrolan kita saat ini bisa berefek positif. Amin. Ya kan dari setiap stakeholder gitu loh. Stakeholder apa sih? Tadi lo ngomong gitu. Pemegang kewenangan, pemegang kebijakan, ya kan. Terus pelaku kebijakan. Itu namanya stakeholder pengetahuan gue. Kayak gitu kan. Jadi ya misalnya tadi dari pemerintah, terus ada para menteri, aparat keamanan, ormas, kitanya juga, punya investor, sinergi jadi satu, luar biasa negara ini. Amin. Oke, semoga kita semua baik-baik saja. Nggak ada Indonesia gelap, balik aja dulu, ya kan? Target 14 bulan tadi ya, 14 dari bulan. kita ya. Sebenarnya 14 itu gara-gara misalnya masa penyembuhan luka yang normal itu 14 hari kan? Iya, jadi kita perlama jadi bulan dah. Kayaknya kalau 14 hari nggak mungkin gitu guys. Nggak mungkin juga sih, coba kita lihat 14 bulan. Ya udah, terima kasih guys ya yang udah nonton sampai akhir sini. Pokoknya intinya tonton terus NPD, bakalan ada obrolan-obrolan asik, ya kan, membuka mindset kita lebih ketawa lagi sih sebenarnya. Pengennya begitu. Jangan lupa ya like, komen dan subscribe juga channel kita, dan follow juga akun Instagram, TikTok kita juga ada ya guys. Terima kasih yang udah nonton. Bye. Bye.